Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan manfaatkan waktu untuk mempelajari agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas salah satu ayat dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Asr, di mana surat ini sangatlah penting untuk kita pelajari. Dalam surat ini memiliki kandungan yang sangat berarti bagi kita semua, kandungan yang sangat dalam. Jemaah sekalian, surat Al-Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah atau yang dikenal dengan Makkiyah. Surat yang sangat pendek, hanya berisi 3 ayat, tapi subhanallah, surat ini memiliki kandungan yang sangat dalam. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Semoga dengan mengkaji kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keyakinan kita bahwasanya Islam adalah agama yang benar, bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci yang benar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dzalikal kitabu la raiba fi, dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah yang lain, dzalikal kitab la raiba fi. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dalamnya. Baik, kita langsung kepada ayat yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr. Jemaah sekalian, pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kata sumpah, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalamnya, maka itu menunjukkan bahwasanya pada perkara tersebut terdapat sesuatu yang sangat agung. Karena tidaklah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka itu menunjukkan kebesaran pada hal tersebut, agungnya hal tersebut. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Saya lihat dalam surat Al-Asr ini, contoh lain waktu duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waktu duha. Wal fajr, Allah berfirman dengan waktu fajar, bersumpah dengan waktu fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, maka menunjukkan akan keagungan waktu, sehingga kita tidak boleh meremehkan waktu. Dan hal sumpah ini hal yang berbahagia. Tidak boleh kita bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, boleh baginya bersumpah dengan makhluknya. Karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka itu menunjukkan akan keagungan hal tersebut. Maka di sini Allah bersumpah dengan waktu, maka menunjukkan akan kebesaran waktu, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu tidak boleh kita remehkan, waktu tidak boleh kita sepelekan. Karena barang siapa menyepelekan waktu, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti pada hari kiamat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kita?
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pada hari kiamat kelak, di mana kita akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Kita akan menghadapi macet yang luar biasa. Kalau kita di dunia mungkin macet bisa jalan sedikit-sedikit, tapi kelak pada hari kiamat kelak tidak akan bisa bergeser kaki kita. Tidak akan bisa bergeser kecuali kita telah mempertanggungjawabkan amal-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallam, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki manusia Bani Adam kecuali dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Salah satunya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, apa yang telah dia pergunakan. Maka sekali lagi, waktu ini tidak boleh kita sepelekan. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz taukid inna. Bahwasanya Allah ingin, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita keseriusan. Wahai manusia, seriuslah kamu, karena sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tidak ada satupun manusia yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sini memberikan penekanan. Tidak ada manusia yang, semua manusia kata Allah adalah merugi. Tidak ada yang tidak. Namun di sana hadirin yang berbahagia, ada keadaan-keadaan di mana manusia bisa lepas dari kerugian. Allah kasih solusi. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang terakhir dari surat Al-Asr ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Disinilah solusi agar kita bisa terlepas daripada kerugian. Yang pertama Allah sebutkan adalah amanu, al-iman. Kemudian yang kedua adalah wa amilus solihat, beramal saleh. Kemudian yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, wa tawasaw bil haqqi, yakni saling menasihati dalam kebenaran, saling mendakwahkan agama ini. Kemudian yang terakhir wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, karena sesungguhnya dakwah ini sangatlah berat sehingga butuh kesabaran, butuh pengorbanan dan ujian yang harus kita lalui. Yang pertama kita bahas satu-satu secara singkat karena waktu yang terlalu pendek ini. Yang pertama adalah al-iman. Maka ketika orang ingin terlepas dari kerugian, maka dia harus beriman, harus memeluk agama Islam ini. Karena agama Islam ini adalah agama yang benar. Maka agar dia tidak merugi kelak pada hari kiamat, maka dia harus memeluk agama Islam. Karena semua agama yang benar, karena agama yang benar kata Allah adalah agama Islam. Selain daripada itu adalah tidak benar. Sehingga benarlah orang-orang Islam yang telah memeluk agama Islam, tatkala dia beramal maka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup seorang beramal kecuali telah memeluk agama Islam ini. Makanya orang-orang kafir sekalipun dia beramal tidak diterima. Karena apa? Karena belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah wa amilus solihat. Ini solusi yang kedua agar kita bisa terlepas daripada kerugian. Kita harus beramal saleh.
Tidak cukup seorang beriman kepada Allah, saya iman, saya yakin kepada Allah, namun dia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena hakikat daripada kita tinggal di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk beramal saleh. Karena inilah hakikat kita diciptakan di dunia ini. Maka hadirin yang berbahagia, amanu wa amilus shalihat ini adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga. Kita beriman dan kita beramal saleh. Kemudian yang selanjutnya, di antara solusi dari kita terhindar dari kerugian adalah at-tawasi bil haq, yakni saling menasihati dalam kebenaran. Kita saling mendakwakan agama ini, karena agama ini tidaklah mungkin tersebar kecuali ketika kita mendakwakannya. Tatkala kita berdakwah, maka insyaallah kita akan terlepas daripada kerugian. Berdakwah ini sesuai dengan kemampuan kita. Dakwah ini jangan diartikan sempit. Dakwah ini tergantung dengan kemampuan kita dan kondisi kita. Ketika kita mampu untuk berdakwah tentang agama ini, maka kita sampaikan agama ini. Kalau kita mampu berdakwah dengan harta yang kita miliki, kita sumbangkan harta yang kita miliki untuk kepentingan agama, maka itu juga termasuk dakwah. Intinya dakwah yang berbahagia sangatlah luas cakupannya. Kita saling menasihati. Tatkala ada saudara kita yang mungkin menyimpang, kita nasihati, kita ajak agar dia kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah watawasau bis sabr. At-tawasi bis sabr ini kita saling menasihati dalam kesabaran. Kita sabar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya dakwah itu adalah berat, penuh dengan ujian dan rintangan, sehingga butuh adanya kesabaran. Jemaah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.